pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai membuat web server menggunakan Ubuntu yang menganggotakan Albertus Meksiko, Ardian, Besari Dirpan Ardiansyah, Julius Edi Putra, dan saya sendiri, Markan Dius. Oke, baik, untuk install Ubuntu yang pertama-tama kita harus lakukan menginstal Ubuntu server di Ubuntu.com. Jadi seperti ini tampilannya yang pertama. Lalu yang kedua, kita akan melakukan download virtual box-nya dulu, yaitu di VM seperti ini. Dan langkah berikutnya, kita bisa membuka aplikasi ArcVM VirtualBox di manajer, klik menu mesin, lalu klik baru. Jadi di sini. Oke, lalu langkah berikutnya kita bisa memberikan nama pada pilihan folder, lalu pilih Next ISO, lalu centang, lewati instalasi tak terdampingi. Oke, lanjut. Langkah berikutnya adalah memberikan nama. Pilih folder, lalu pilih Next ISO, kemudian centang, lewati instalasi tak terdampingi. Oke, next. Kemudian atur memori slide menggunakan minimal 2 GB. Tujuannya merupakan virtual RAM. Oke, next. Langkah berikutnya adalah membuat virtual dan atur ukuran disknya. Next. Langkah berikutnya memeriksakan konfigurasi yang telah dipilih. Next. Kemudian pilih ISO Ubuntu server yang akan kita gunakan dan telah di-download sebelumnya. Oke, next. Kemudian ganti NAD menggunakan adaptor Terflex. Next. Lalu langkah berikutnya adalah pastikan semua konfigurasi sudah seperti gambar berikut agar saat instalasi Ubuntu akan mendapatkan DHCP system. Next. Kemudian kita bisa mengklik start atau memulai untuk menginstalasi Ubuntu server. Next. Kemudian klik create or install Ubuntu server. Next. Lalu langkah yang berikutnya adalah kita bisa memilih bahasa yang akan kita gunakan, yaitu bahasa Inggris. Baik, jadi untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ardian. Pada Ardian kami persilakan. Selanjutnya, pilih continue without updating. Lalu atur sesuai default saja dan langsung klik done. Pada bagian choose type of install, klik done. Dua, tiga. Pada network connection, Ubuntu akan mendapatkan DHCP IP karena telah diatur sebelumnya. Pilih done saja. Pada konfigurasi proxy, didefaultkan dengan klik done. Pada konfigurasi mirror, didefaultkan dengan klik done. Pada guide storage configuration,
done. Pada storage configuration, klik done. Muncul kotak box, lalu klik continue. Pada profile setup, isikan data sesuai dengan kebutuhan dan yang perlu diingat adalah password yang dimasukkan. Pada SSH setup, jika muncul pop-up seperti di bawah ini, maka pilih done. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Albert. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Adrian. Pada fitur ServerNet, biarkan semua konfigurasi secara default dengan pilih done. Lalu tekan enter pada installing system. Jika muncul instalasi komplit menunjukkan bahwa seluruh proses instalasi sudah berjalan lancar, silakan reboot. Jika ada error setelah itu, maka tekan enter saja. Jika ada loading macet, maka tekan enter saja. Silakan masukkan username dan password yang sebelumnya telah dibuat. Ubuntu server siap untuk dikonfigurasi menjadi web server. Konfigurasi web server Apache. Langkah pertama, menginstal Apache. Pertama, memperbarui indeks paket lokal. Untuk mencerminkan perubahan paket terlebih dahulu dengan menggunakan perintah sudo apt update. Lalu install paket Apache 2 dengan perintah sudo apt install Apache 2. Langkah kedua, menyesuaikan firewall. Buat daftar profil UEFI dengan mengetik perintah sudo UEFI apt list, lalu akan menampilkan daftar profil aplikasi. Langkah ketiga, memeriksa status web server Apache. Memeriksa status dari web server dengan mengetik perintah sudo systemctl status Apache 2, maka akan memunculkan output seperti gambar di samping dengan status aktif. Mengecek alamat IP. Untuk mengecek alamat IP terdapat dua cara. Yang pertama dengan cara mengetik perintah ifconfig. Terus yang kedua dengan cara mengetik perintah hostname Tiga. Mengecek alamat IP. Untuk mengecek alamat IP terdapat dua cara, yaitu dengan cara mengetik perintah ifconfig. Terus yang kedua dengan cara mengetik perintah hostname -l. Astaga. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Dedi. Silakan Dedi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, Albert. Yang pertama, yaitu kan masukkan alamat IP ke dalam mesin pencari, maka akan memunculkan laman seperti gambar di bawah, seperti di depan. Selanjutnya yaitu menyiapkan host virtual. Next. Setelah menyiapkan host virtual, yaitu kita akan mengakses file root dengan mengetik perintah cd/var/www. Setelah itu menampilkan isi dari file root dengan mengetik perintah is, lalu masuk ke dalam file html dengan mengetik perintah cd html. Next.
Maka selanjutnya yaitu menyiapkan host virtual dengan membuat directory dalam file HTML dengan mengetik perintah sudo fkdir nama strip directory. Setelah itu mengubah hak akses dari directory yang dibuat dengan mengetik perintah sudo chmod 777 nama strip directory. Next. Yaitu selanjutnya itu masuk ke dalam directory yang telah dibuat dengan mengetik perintah cd nama strip directory. Setelah itu masuk ke dalam file index.html dengan mengetik perintah nano index.html. Lalu buat codingan yang ingin kita buat setelah selesai. Tekan Ctrl+X lalu pilih yes. Setelah itu restart web server Apache dengan mengetik perintah systemctl restart Apache. Lalu klik status Apache. Selanjutnya masuk ke mesin pencari, masukkan alamat IP /nama strip directory / maka akan memunculkan hasil codingan yang telah kita buat. Kalau tampilannya sudah seperti gambar di depan, berarti kita sudah berhasil membuat konfigurasi pada web. Next. Ini adalah referensinya. Selanjutnya itu tutorial menginstal FTP server dan mempraktekkan memindahkan file atau folder pada Linux Ubuntu. Yaitu sebelum memulai atau memasuki CMD Ubuntu CLI-nya, terlebih dahulu men-setting kontrol panel, program dan fitur, terus klik menghidupkan atau mematikan fitur Windows, cari Internet Information Service, dan centang dua bagian yaitu FTP Server dan Web Management Tools. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Irfan. Oke, saya akan melanjutkan step selanjutnya, yaitu yang pertama ketikkan sintaks sudoku untuk mendapatkan akses user root dan pastikan memasukkan password dengan benar. Yang kedua, kemudian melakukan update terlebih dahulu dengan mengetikkan sintaks apt update dan tunggu prosesnya hingga selesai. Yang ketiga, selanjutnya melakukan proses install FTP servernya dengan mengetik sintaks apt install ps pt dan tunggu selesai. Yang keempat, lanjutkan dengan mengetik sintaks seperti di bawah untuk mengakses cp _etc ps pt pd .config dan ditambah lagi _etc ps pt pd .config dan backup. Kemudian cek atau akses filenya menggunakan ls etc seperti di gambar. Yang kelima, jika sudah di bagian ini, perhatikan dua file yang bernama pstpd config dan pstpd config backup. Nantinya file inilah yang akan diakses dan diubah. Yang keenam, bukalah file tersebut dengan mengetik sintaks nano _etc ps pt pd config. Jika sudah berada di dalam file, tekan Ctrl pagar untuk menampilkan underline. Next. 7. Cari line 31 dan hapus tanda pagar pada awal kalimat. Kemudian cari line 122, 123, 125, 131 dan hapus pagarnya juga seperti yang pertama pada bagian awal kalimat, dan rubah yang dari sebelumnya yes menjadi no yang berada pada 122 dan 123. Yang 9, kemudian tambahkan sintaks seperti ini.
Yang 10, jika sudah lakukan CTRL-X untuk menyimpan dan Y untuk konfirmasi. Yang 11, ketikkan singkat sistem CTRL desktop PS PTBD untuk merefresh program FTP-nya. Yang ke-12, jika ditampilkan seperti ini, berarti status FTP sudah direfresh dan aktif. Yang selanjutnya, kemudian ketikkan singkat user add, nama user, password, nama user untuk menambahkan atau menggabung dan konfirmasi jika berhasil seperti bawah ini. Yang ke-14, kemudian ketikkan singkat FTP localhost untuk mengaktifkan user tadi pada FTP server. Masukkan nama user yang sudah tadi buat daftarkan atau daftarkan tadi dan pastikan data benar dari user sampai passwordnya. Yang selanjutnya ada ini, jika ditampilkan seperti ini berarti FTP server dan akun user sudah tersambung dan aktif. Selanjutnya ketik singkat exit untuk keluar. Selanjutnya akan tes membuka IP address kita ke aplikasi folder. Untuk cek IP silahkan ketikkan singkat localhost garis I atau config. Next. Oke, yang ke-18, ketikkan IP address tadi ke aplikasi folder. Jangan lupa tambahkan FTP pada depan. Contoh FTP _2 garis miring terus IP kalian dan enter. Jika sudah dia akan meminta untuk memasukkan username dan password. Isi yang sesuai tadi kalian bikin atau tambahkan. Yang selanjutnya ini adalah tampilan setelah di login atau sudah berhasil. Selanjutnya yang ke-21, mari kita coba menyalin file dari folder PC laptop Windows ke folder Ubuntu. Oke, jadi kita menyalin file ini. Oke, ke file download yang berada di Ubuntu-nya. Next. Kita buka Ubuntu lagi dan cek di folder bagian download untuk memastikan dan tara dia berhasil. Sudah. Mulai. Oke, baik untuk sekian yang bisa kami sampaikan dalam video ini. Untuk referensinya bisa ditonton di channel YouTube ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.